come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Selama 1 minggu ini saya percaya saya dan saudara dalam perlindungan Tuhan, amin. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kita berjalan bersama dengan Tuhan 1 minggu ini, amin. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita, mengucap syukur dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, yang Kau adakan bagi setiap kami Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kami kuat dan bukan karena kami hebat Tuhan, tapi semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami bangga kami miliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kami miliki Tuhan yang kuasanya tak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan dengan segenap hati kami, segenap tubuh dan jiwa roh kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami persembahkan pujian kami Tuhan, hati hidup jiwa kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan Tuhan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
namamu. Allah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Dengan kasih Tuhan, mari saudara bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kudus Engkau Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segala. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian baik, katakan segala pujian, pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Allah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Satu suara katakan, Kaulah pujian bagiku. Pujian Engkaulah pujian bagiku. Kami menyembahmu Tuhan. Kami sembah yang hidup, kami sembah yang kudus, kami sembah Tuhan yang punya kuasa tak terbatas dalam hidup kami. Kami sembah Tuhan yang setia, Allah yang di pihak kami. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Engkau yang layak terima pujian. Kami sembah pencipta hidup kami. Kami sembah pemilik hidup kami. Yesus, 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 tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami kepadamu.
Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Lebih lagi nyatakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kau yang awal dan akhir, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi. Sekali lagi nyatakan, kaulah yang awal dan akhir, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pujian bagi setiap kami, Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Hati kami bersuka cita Tuhan, bukan karena keadaan kami, tapi karena Engkau Tuhan ada di hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap sukacita kami, rasa syukur kami Tuhan, kami nyatakan Tuhan melalui puji-pujian kami, melalui tarian kami, melalui tepuk tangan kami, sorak-sorai kami, dan kami rindu menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan di tempat ini. Terima kasih, kami katakan jemaat-Mu di tempat ini siap Tuhan. Kami siap lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat siap yang memberikan terbaik kepada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita hampiri saudara seiman kita, katakan kita adalah pemenang. Kamu pemenang, saya pemenang. Sebab apa saudara? Tuhan Yesus pembelaku. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Kita mau tepuk tangan di atas kepala, sama-sama katakan. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow. Oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Amin. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Satu suara nyatakan. Tuhanlah pembelaku. Dengan iman nyatakan. Lagi. Kata gentar. Amin. Imanku teguh dalam-Mu. Sama-sama
Siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Satu suara nyatakan. Tuhan, kami nyatakan pujian ini dengan segenap hati kami. Dengan iman kami nyatakan, hati kami bersuka Tuhan. Jiwa kami memuliakan-Mu Tuhan. Karena Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Engkau berperang ganti kami Tuhan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau berperang gantikanku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan. Kau berjalan di depan kami. Yes, amin. Kau berperang gantikanku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Yang percaya Tuhan berjalan di depan kita dan berperang ganti kita, katakan haleluya. Lebih lagi, haleluya. Amin. Kaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Tuhanlah benderaku, Utamaku, tangan gentar. imanku, teguh dalamku. Yesus Tuhan Raja, Di pihakku, Tuhanlah pembelaku. Ku tak takut, tangan gentar. imanku, teguh dalammu. Satu suara nyatakan, Yesus Tuhan Raja, di pihakku. bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagimu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Menyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah kemenanganku. Amin. Kami nyatakan dengan iman Tuhan kami terima setiap kemenangan yang daripada-Mu. Amin saudara. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Karena hati kita percaya kita menerima kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan.
Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katanya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu sekali lagi nyatakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. kasih Setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Amin. Amin Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat, syukur hanya bagi namamu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah
Yesus setia. Dalam lembah Kau menemani kami Tuhan Yesus. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang selalu menemani setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menolongku, Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam lembah Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Di dalam rasa sakit Engkau ada bersama kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada Tuhan. Di dalam suka, di dalam duka Engkau Yesus yang setia. Engkau Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan kami, tak pernah meninggalkan kami sedetik pun, sedetik pun, sedetik pun. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Haleluya. Berkali-kali, berkali-kali Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan bagi kami. Tidak Kau biarkan kami terjatuh, tergeletak. Engkau mengangkat kami Tuhan. Haleluya. Engkau menyambut kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan yang tak terbatas bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur menyatakan begitu kami berharga di mata-Mu Tuhan, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu saja cukup Tuhan bagi kami Tuhan, untuk kami menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga Tuhan belajar Tuhan, memberikan Tuhan persembahan kami dengan segenap hati kami, karena kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang besar di tempat ini Tuhan, untuk memberkati Tuhan jemaat di tempat ini juga Tuhan, memberkati lingkungan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saya undang untuk sekolah minggu maju ke depan sebelum kita melakukan perpuluhan dan persembahan.
hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita semua berdoa buat anak-anak. Di hadapan kami adalah anak-anak yang Kau pilih dari antara generasi mereka ya Tuhan. Di dalam mereka ada rencana-Mu. Di dalam mereka ada kasih-Mu. Ada kuasa-Mu yang bekerja. Ada kebenaran-Mu dinyatakan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, yang mau hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Orang-orang yang Engkau panggil, Engkau pilih, Engkau pakai untuk kerajaan sorga. Dijauhkan dari yang jahat, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala celaka. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam roh, di dalam jiwa, di dalam tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berkati juga guru-guru yang mengajar, berkati dengan kasih Tuhan, dengan kesabaran dari Tuhan, dengan pengertian firman yang tepat, yang murni, yang benar untuk diajarkan kepada anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyertai mereka semua, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semua. Kita semua berbahagia hari ini, amin. Ya, kita mau dengar firman Tuhan menjadi harta yang indah, ya, menjadi terang yang sempurna supaya kita boleh hidup di dalam terang firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, berbicaralah kepada kami mau mendengar suara-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kami dari segala dosa, dari segala yang kotor, dari segala yang sia-sia. Berfirmanlah bagi kami, ubahlah hati kami, ubahlah pikiran kami, ubahlah cara hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus urapan-Mu bekerja. Haleluya, amin. Hari ini saudara, kita lanjut kepada Matius pasal 15 ya. Dengan judul hari ini adalah yang batiniah lawan atau versus yang lahiriah ya. Kita mulai dengan slide pertama, ada beberapa ayat saya mau tunjukkan. Yang pertama, saudara, kita belajar tentang tidak berpegang kepada tradisi. Nah, tentu pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu tradisi. Tradisi adat istiadat adalah semacam peraturan turun-temurun ya, diajarkan oleh keluarga ya, bukan dari Alkitab tetapi ditemukan atau diciptakan oleh manusia. Aturan-aturan banyak ya. Kita yang dari tradisi Tionghoa ada banyak sekali aturan-aturan, mulai dari anak lahir, apa itu urusan apa puputin apa itu namanya tali pusar aja tuh
ada tradisinya itu. Sampai orang mati. Ada banyak sekali tradisi turun-temurun, harus diginiin, harus digituin, nggak boleh diginiin, nggak boleh digituin. Ya, gigi copot, semua ada itu aturannya. Buang bantal, jemur bantal, ya, sampai kepada yang mati. Sekalian saya mau ngingetin di sini, karena kebetulan, bukan kebetulan juga, hari ini kita membahas firman soal tradisi. Ya, saya mau ingetin kalau ada yang meninggal, saudara, apalagi kalau yang meninggal adalah kita, umat Tuhan, ya. Saudara suka lihat nggak kalau yang meninggal tuh segala macam dibawain, dimasukin ke peti. Ya, pakaiannya, sampai Alkitab, saudara. Alkitab dimasukin ke peti. Emangnya di sono bakal baca firman? Ya, mendingan waktu saya lihat, aduh, kok Alkitab dimasukin peti ya? Ya memang sih itu mungkin Alkitabnya yang bersangkutan, yang meninggal. Tapi daripada dimasukin peti, saudara, itu akhirnya habis juga dimakan rayap. Habis tuh Alkitab, nggak ada gunanya lagi. Mendingan dikasih sama orang yang nggak punya. Betul? Ada baju-baju dimasukin ini soalnya baju kesayangannya. Biarin dah dibawa. Bukannya dibawa, habis juga tuh bakalannya sama rayap. Mendingan kasih orang yang nggak punya. Betul? Jadi jangan segala macam dimasukin di peti. Saya kalau lihat ya ampun, ini pada dimasuk-masukin. Habis nih ceritanya semua. Karena orang yang meninggal di dalam Tuhan, rohnya sudah kembali ke surga. Hanya tubuhnya saja udah tinggal dikebumikan, udah akan jadi debu saja. Amin. Kenapa yang seperti itu masih kita lakukan? Itu tradisi. Turun-temurun kita dapat. Orang mati mesti digituin. Nah ini kalau diurut yang Tionghoa aja saudara. Dari awal lahir sampai mati, begitu banyak tradisi. Hari ini kita mau belajar tentang tradisi. Mungkin juga ya saya lihat ada Dina dari suku Batak. Saya percaya pasti juga ada tradisi-tradisi. Ya belum lagi yang dari yang lain-lain mungkin yang Jawa. Yang apalagi suku-sukunya itu. Kita banyak sekali tradisi. Nah sekarang firman Tuhan mengajar kita apa? Sebagai anak-anak Tuhan mengajar kita apa terkait tradisi ini saudara ya. Jadi atas dasar firman Tuhan di Matius pasal 15 kisah tentang ketika Yesus dengan murid-murid Yesus mau makan, mereka mereka enggak cuci tangan dulu. Ya, tapi mereka langsung ambil makanan. Lalu di situ orang Farisi ngomong sama Yesus, Yesus kok kamu biarin murid-muridmu ngambil makanan tapi enggak cuci tangan. Urusan cuci tangan dipermasalahkan sama sama orang-orang Farisi ya. Karena orang Farisi ajaran Yahudi itu sangat memegang ajaran tentang kosher. Harus kudus, makanannya harus kudus, tangannya juga mesti dikuduskan. Jadi kalau makan harus cuci tangan. Kalau kita zaman sekarang mungkin melihatnya supaya jangan ada bibit penyakit. Tetapi di mereka itu lebih karena itulah kekudusan menurut tradisi. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat ini, kamu urusan yang lahir ya diurusin. Tapi urusan yang lebih penting, hal yang batiniah tidak kamu perhatikan. Urusan mau makan yang kamu perhatikan. Sementara ada yang lebih penting dari itu, kamu melanggarnya. Ya. Nah nanti pelan-pelan kita akan sampai ke sana saudara. Sekarang mari kita pelajari dulu hal pertama ini ya. Tidak berpegang pada tradisi. Yuk berikutnya ada ayat di 1 Timotius 4 ayat 7. Berikutnya 1 Timotius 4 ayat 7 berkata apa? Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kalau firman Tuhan mengajar kita latih dirimu beribadah. Bukan lebih cenderung memperhatikan tradisi. Apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Ya. Nah ini biasanya akan kelihatan, kadang-kadang kelihatan bentroknya adalah ketika misalnya ada yang tradisi Tionghoa ini lagi sembahyang. Lagi bikin bacang, lagi bikin onde,
Coba aja lihat kalau jatuhnya di hari Minggu. Milih bikin onde apa milih ibadah? Milih sembayang apa milih ibadah? Masih ikut-ikutan repot-repot orang-orang menyediakan ini dan itu atau ibadah? Kita yang mengerti ya, kita akan lebih melatih diri kita untuk beribadah. Ibadah saja juga bukan soal ibadah minggu, tapi ibadah di rumah. Kita perlu baca firman, kita perlu puji sembah, ya, kita perlu berdoa. Mana yang kita pilih? Repot-repot dengan tradisi, mesti nyari ini, mesti pakai itu, mesti, wah, ya, malah kita nggak mikirin ibadah kita. Kita nggak mikirin kita harus puji sembah Tuhan, kita nggak mikirin baca firman Tuhan, kita nggak mikirin persekutuan. Justru yang tradisi-tradisi itu yang masih mengikat kita. Tapi hari ini saudara firman Tuhan mengatakan, jauhilah tahayul. Ya, dongeng nenek-nenek tua. Tapi latihlah dirimu beribadah. Ayat berikutnya masih tentang tradisi. Lanjut 1 Timotius 1 ayat 4. Ya, berkata apa di sana saudara? 1, 2, 3. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah di sini juga ditunjukkan dua hal. Yang pertama, apakah kita mau sibuk dengan berbagai dongeng itu? Tradisi-tradisi itu. Lalu silsilah yang gak putus-putusnya mau kawinin anak. Coba kita lihat dulu, cek dulu. Dia turunan siapa, gimana, dia siapa, gimana. Kita cek silsilahnya, tanya orang pintar. Ya. Belum lagi ngecek harinya, hari apa, hari bagus. Oh ini hari jangan, ini hari jelek. Oh. Itulah yang tradisi dunia mengajar kepada kita. Bahkan orang-orang tua kita yang belum mengerti bukan karena orang tua kita mau menjerumuskan, bukan, saya percaya. Enggak ada orang tua mau menjerumuskan anak-anaknya, tetapi karena ketidakmengertian. Itu dipegang oleh mereka. Nah sekarang sudah sampai kepada kita, apakah kita juga memegang hal-hal seperti itu? Bahkan mungkin kita juga menunjukkannya lagi kepada anak-anak kita, untuk anak-anak kita juga melakukannya. Atau kita sudah mengerti firman Tuhan, yang firman Tuhan katakan adalah jangan sibuk-sibuk sama yang seperti itu. Sudah bukan lagi waktumu untuk sibuk-sibuk dengan yang seperti itu. Tapi Tuhan mau saudaraku supaya kita memperhatikan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Bukankah kita semua beriman, percaya kepada Yesus Kristus dan terima keselamatan? Amin. Amin. Jadi kalau kita mau bersibuk-sibuk, bersibuk-sibuklah dalam hal-hal tertib hidup keselamatan. Bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Bahwa Tuhan mau kita melatih diri kita beribadah. Ibadah pribadi setiap hari. Renungan firman Tuhan. Puji sembah Tuhan. Melakukan firman-Nya. Itulah ibadah kita setiap hari. Belum lagi kita perlu ada di dalam persekutuan-persekutuan orang percaya. Hari Minggu kita ibadah, hari-hari lain ada jam-jam komisi, ada jam-jam komsel, hadir. Karena di sanalah kita menjalani tertib hidup beribadah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi pasti beda cara hidupnya dengan orang-orang yang masih terikat kepada tradisi. Amin. Satu ayat lagi. Masih soal tradisi. Jadi kalau kita berpegang kepada tradisi, pada akhirnya kita akan melanggar perintah Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada kompromi soal tradisi sama firman. Ya. Satu ayat lagi kita baca. 2 Petrus 1 ayat 16. Berikutnya. Ya. 1, 2, 3.
Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetap kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Di sini pun kita melihat dibandingkan lagi oleh Tuhan. Terkait dengan tradisi ya, yang dikatakan itu hanya sebagai apa? Isapan jempol ya. Itu sebagai isapan jempol manusia. Tuhan mau kita tidak lagi hidup di dalamnya, tidak lagi terikat olehnya. Ya, kita perlu untuk memilih karena ada yang jauh lebih baik, yaitu biarlah kita hidup mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya, kenapa orang misalnya tradisi itu bilang ada hari buruk, hari sial. Jadi kalau hari itu jangan melakukan negosiasi dengan orang, jangan ada kesepakatan bisnis dengan orang, jangan melakukan pernikahan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu pasti masih ada keterikatan. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata di dalamku ada kuasa. Kita hidup di dalam kuasa Tuhan, amin. Yang membersihkan kehidupan kita, membersihkan hari-hari hidup kita. Dalam orang percaya enggak ada hari sial, enggak ada. Dalam hidup orang percaya setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Enggak ada jam-jam sial, enggak ada. Setiap jam itu Tuhan beri untuk kita hidup berbakti kepada Dia. Itu baru soal itu, nanti soal-soal lain juga. Banyak sekali dari tradisi-tradisi yang hari ini saya mau ingatkan. Kita semua orang percaya bukan lagi mengikat diri kita dengan tradisi. Tetapi kita mau terus terikat dengan kuasa Tuhan. Ada kuasanya lalu kita terikat, diingatkan, terus kita merenungkan tentang kedatangan Tuhan. Ini penting. Untuk kita renung-renungkan, untuk kita mempersiapkan diri. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi walaupun aku enggak tahu kapan waktunya. Tapi Tuhan terus dalam firman-Nya mengatakan bersiap-siaplah, berjaga-jagalah. Daripada aku mikirin tradisi, daripada aku hanya ingin menyenangkan manusia yang memelihara tradisi-tradisi. Lebih baik hidupku kupikirkan, aku luangkan waktu, aku beri tenaga untuk membiarkan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup keluargaku. Amin. Untuk kita terus ya saudara-saudara mau diingatkan Tuhan akan kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja. Dialah Raja kita, dialah yang memerintah hidup kita, bukan alam semesta. Ya. Banyak kali tradisi berbicara tentang alam. Kesannya sepertinya bagus ya, seperti feng shui dan sebagainya. Soal energi yang ada di lingkungan, di semesta ini. Kita tahu bahwa alam semesta pun, seluruh dunia ini pun semua tunduk kepada kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi kita sudah mendapatkan jauh lebih tinggi, kita sudah mendapatkan jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa. Jadi jangan lagi pegang apa yang tradisi nenek moyang kita mengatakannya. Karena itu semua hanya diciptakan oleh manusia, bukan dari firman Tuhan. Oke, lalu kesimpulan kita terkait tradisi berikutnya. Maka kesimpulannya satu, jangan berpegang kepada tradisi. Hidup di bawah perintah tradisi, cepat atau lambat, kita akan melanggar perintah Allah demi tradisi. Silakan, cobain. Kalau ada yang masih mau ikut tradisi, cepat apa lambat, pasti ujungnya kita akan melanggar perintah Tuhan. Ya. Kok di Benteng ini yang tinggal di mana ini yang masih kuat tradisinya? Orang Karawaci katanya ya.
katanya. Orang Sewan katanya. Orang mana lagi nih kalau di Benteng sini nih. Yang masih kuat tradisi-tradisinya. Kampung Melayu katanya. Ya. Yang enggak katanya juga jangan-jangan masih juga ya. Yang di modern land juga mungkin masih pegang tradisi ya. Pokoknya ini semua kita diingatkan Tuhan. Ya. Saudara yang paling tahu lah tradisi apa sih yang kuat dipegang oleh keluarga besar lingkungan hidupmu masing-masing. Coba diteliti mana itu yang tradisi yang Yesus mengingatkan kita cepat atau lambat. Engkau akan jadi pelanggar firman kalau engkau hidup sesuai tradisi, menurut tradisi. Di tingkat tertentu, nah ini lebih bahaya. Di tingkat tertentu tradisi menjurus kepada tahyul satanik. Jadi tradisi itu bukan hanya sekedar aturan-aturan seperti misalnya kalau apa itu ya boleh makan ikan bandeng atau ikan apa tapi juga nggak boleh dibalik kata makannya. Karena itu bicara soal apa kelimpahan kalau dibalik nggak jadi dapat berkelimpahan. Nah, itu kan kayak begitu ya. Kalau kayak gitu kan nggak satanik ya. Tidak ada menjurus ke pekerjaan kuasa gelap. Tapi kalau kita nggak berhati-hati, tradisi itu ada yang begitu-begitu aja, tapi ada yang menjurus kepada kuasa gelap. Apa contohnya? Tradisi yang sebetulnya satanik di situ, ada pekerjaan iblis di situ. Apa? Apa? Ada yang tahu nggak? Hah? Siapa yang kalau mereka sih datang ke kuburannya pas apa gitu tanggalnya. Kok kita mau udah Kristen, kita nggak datang ke kuburan tanggal seperti mereka. Kita mah datang ke kuburannya kalau Natal. Jangan lewat Natal loh. Kalau Natal kudu loh. Kalau lewat Natal kualat loh. Sama, itu juga tradisi jadinya, benar. Kalau mau ke kuburan ya bersih-bersih aja kan. Mau kapan kayak waktunya. Nggak ada tuh jurusannya harus pas Natal. Atau pas malam tahun baru nggak harus. Betul saudara? Tapi bisa jadi satanik kalau apa? Membawa-bawa makanan. Mak, makan mak. Kan kita tahu yang makan siapa. Betul? Ya, jadi saudara ya itu udah bahaya banget kalau udah kayak gitu. Kita udah jadi orang-orang yang tertipu. Ya kalau mereka di dalam gelap masih tertipu, oke lah. Kita paham. Tapi kita nih yang sudah terima selamat dari Yesus Tuhan. Jangan sampai masih tertipu. Karena kita tahu setan itu pendusta, betul? Jangan lagi mau kita tertipu. Jangan lagi mau. Jangan lagi mau. Jangan beri kesempatan untuk kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa dunia itu mengikat kita. Membuat kita terus mengikuti tradisi yang ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Amin. Itu yang pertama. Sekarang kita belajar yang kedua. Yang kedua bicara tentang realitas batin, yang batiniah, ya, yang rohani, begitu ya. Itu berlawanan dengan yang lahiriah, ya. Jadinya berlawanan dengan yang munafik. Nah ini juga pembahasannya dari Matius 15. Jadi satu perikop Matius 15 dari ayat 1 kalau nggak salah sampai ayat 20 berapa begitu ya. Ini saya ambil Matius 15 ayat 8 dan 9. Kita baca 1, 2, 3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Saudara mau nggak kalau Tuhan Yesus sampai ngomong begini kepada kita? Tentu kita tidak mau. Ya kan? Kalau sampai Tuhan bilang, umatku di tempat ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Wah, sedih saudara. Ya, kita umat Tuhan. Kalau sampai Tuhan memperingati kita, menegur kita seperti ini kalimatnya, sedih. Saudara sedih enggak? Sedih enggak? Dan nubuat semacam ini ada di antara kita. Kalau saudara masih ingat. Apalagi yang suka ikut doa ya. Kayak kemarin ini pas doa apa itu. Kalau nggak salah lagi doa gabungan ya. Jadi saudara ini benar-benar kita ditegur hari ini. Ya. Kalau kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, tapi hati kita masih jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena ajaran yang kita pegang, ajaran yang kita lakukan bukan firman Tuhan, tapi perintah-perintah manusia. Salah satunya adalah tradisi. Tradisi itu perintah manusia, bukan ajaran dari firman Tuhan. Yesus menegur kepada orang Farisi di Matius pasal 15 perikop ini adalah ketika mereka lebih mementingkan cuci tangan dibanding dengan menghormati orang tua. Itu Yesus tegur. Kamu lebih memperhatikan yang lahiriah, sementara enggak betul-betul kamu menghormati orang tua dengan alasan sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Dan kamu katakan kamu tidak perlu menghormati orang tuamu setelah memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu salah. Yesus menegur. Karena menghormati orang tua adalah salah satu firman Tuhan. Betul saudaraku? Nah jadi ini kadang-kadang kita bisa terpeleset saudara ya. Antara tradisi dengan firman. Lalu bagaimana kita berusaha mungkin melakukan kompromi. Diset sedemikian rupa, tapi ujung-ujungnya kalau hati kita lebih kuat kepada tradisi, kalau hati kita lebih berpegang kepada ajaran manusia, pasti ujungnya kita akan meninggalkan perintah Tuhan. Itu sudah pasti. Sehingga mulut kita sepertinya memuliakan Tuhan, tapi Tuhan bilang tapi hatimu jauh daripadaku. Percuma engkau beribadah. Jadi terkait ajaran-ajaran orang, ajaran-ajaran manusia, entah kita dengar dari siapa. Sepertinya ajarannya benar, sepertinya ajarannya wow, hebat. Hikmatnya hebat, filsafatnya hebat. Tapi sesungguhnya itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Ya kita jangan pegang ajaran manusia sehebat apapun itu. Itu yang Tuhan mau katakan. Engkau tetap harus jadi pelaku atas firman-Ku. Amin. Berikutnya, ayat berikutnya. Matius 15 ayat 18 sampai 20a. Ya, kita baca di sana. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Apa yang di hati itu Tuhan lihat. Amin. Daripada sekedar apa yang kita ucapkan. Kita kalau lagi memuji Tuhan kan kata-katanya bagus semua. Ya. Tapi Tuhan bilang jangan berhenti dengan apa yang kamu ucapkan. Jangan puas hanya dengan apa yang kamu nyanyikan. Tetapi biarkan aku menguji sampai kepada hatimu. Karena yang keluar dari mulut
berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ya kalau lagi nyanyian rohani sih enggak ada yang jelek kata-katanya. Tapi coba sedang tidak nyanyi, coba sedang di rumah, coba sedang bercanda. Bercanda tanda kutip, bilangnya bercanda, tapi kata-katanya seringkali saudaraku ngebully orang, ngerendahin orang, mengejek orang. Ya, hanya pakai atas nama bercanda. Tidak bisa membedakan apa itu bercanda dan apa itu ngejelekin orang. Kita anak Tuhan harus tahu bedanya. Amin. Amin. Kalau nggak tahu bercanda, lebih baik nggak usah bercanda daripada kita berdosa. Kata-kata kita sudah dipakai untuk ngejelek-jelekin orang. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi ngecek hati itu saudara, jangan cuma ngecek dia nyanyinya lagu apa. Kadang-kadang bisa, tapi kalau lagi ibadah begini nggak bisa. Karena lagu kita semua lagu rohani. Tapi justru di dalam keadaan hari-hari di rumah, hari-hari bergaul, itu baru kelihatan. Ya, apa yang diucapkan itu seperti apa. Karena itu keluar dari hati saudara-saudara ya. Yang di kantor, yang di jalan, siapa yang masih suka ngedamprat orang. Gila lo, gitu tuh kalau lagi jalan. Tolol. Waduh, ngeri. Kalau di gereja emang gak ada yang ngomong begitu. Coba begitu keluar, belum keluar jauh-jauh tuh baru di depan aja ada motor mau nyerempet. Apa yang kita ucapkan? Itulah yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan orang. Ya. Jadi apa pelajaran kedua yang kita bisa ambil? Yuk berikutnya. Realitas batiniah lawan kemunafikan. Dalam pandangan Allah yang penting adalah realitas batiniah. Kenyataan keadaan manusia yang di dalam. Apa sebetulnya yang muncul dari hatimu, itulah dirimu. Bukan apa yang kau ucapkan. Mungkin kau diam, tapi di hati ngegeremet, jelek semua isinya. Itulah engkau. Tuhan akan bilang begitu. Engkau adalah apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang kau pikirkan, itulah engkau. Jadi bukan penampilan, apa adanya kita yang sebenar-benarnya menurut firman Allah. Kita akan diukur oleh firman Allah. Kita akan diuji kesesuaiannya dengan firman Allah. Berapa dekat dan berapa jauh dari firman Tuhan. Itulah diri kita yang sebenarnya. Bukan sekedar apa yang kita katakan. Ada orang pintar menutup-nutupi keadaan batinnya. Ada yang pintar, dia diem. Nggak keluar kata-kata sedikit pun. Mungkin di pemandangan manusia, oh ini orang baik. Sanggup mengendalikan diri. Tapi Tuhan tahu hatinya. Apa yang keluar sebetulnya di hatinya. Apa sebetulnya yang bergejolak di dalam hatinya. Dan di dalam pikirannya, itulah dia yang sesungguhnya. Jadi saudaraku, yang Tuhan lihat itu yang di dalam. Kita bisa menipu orang lain, kita bisa juga menipu diri kita sendiri. Untuk tetap mempertahankan saya orang baik. Ya, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Betul? Betul? Jadi bagaimana? Tuhan yang melihat hati kita. Nah, Tuhan tentu rindu hati yang murni. Tuhan tentu mau hati kita kudus.
Lah artinya kita semua jadinya butuh dibasuh saudara-saudara. Kita semua butuh pembasuhan ya, supaya dikuduskan dan dikuduskan makin kudus. Ya kalau saya sih cuma bisa ngelihat saudara-saudara dari pembicaraannya gitu kan. Pembicaraannya bagaimana nih? Terkontrol apa enggak? Nah, kata-katanya bagaimana nih? Kata-katanya sopan, bermoral atau kasar, jorok. Ya, kita manusia hanya bisa lihat itu. Tapi Tuhan lihat jauh lebih dalam. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan mau kita membereskan mulai yang di dalam. Bagian ketiga sekarang, 1 Korintus 6, ya ayat berikutnya. Jadi kita perlu pembasuhan, perlu dibasuh, perlu dibersihkan yang di dalam sini supaya berkenanlah di hadapan Tuhan. Nah dari ayat ini, dari 1 Korintus 6 ayat 11b kita baca sama-sama. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Di sini saudaraku dikatakan ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kita menerima pembasuhan. Kita disucikan dan dikuduskan. Kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan. Amin. Tapi kita pun masih terus mengalami pengudusan dan pengudusan. Amin. Amin. Ya, supaya kita jangan salah mengerti. Jangan bilang begini, katanya kita udah dikuduskan. Masa saya harus dikuduskan lagi? Ya iyalah. Kita sudah dikuduskan dan terus menerus kita perlu dikuduskan. Senantiasa terjaga dalam pengudusan Tuhan. Kenapa perlu begitu? Coba aja kita cek hari ke hari. Ada aja godaan-godaan ke mata kita, godaan-godaan ke kuping kita, ya kan? Godaan-godaan ke perut kita, ke pikiran kita yang memungkinkan kita untuk dikotori, betul? Yang kita nggak kepengen ngelihat, tahu-tahu ngelihat. Karena tersedia di jalan, ada yang lewat. Atau lagi di HP, kok tahu-tahu muncul yang begini, gue padahal nggak pernah minta, tahu-tahu muncul yang jorok. Itu kan mengotori. Ya. Jadi saudara, kita pernah dikuduskan ketika kita menjadi percaya, minta ampun sama Tuhan Yesus, pengudusannya mulai terjadi. Tapi terus harus dijaga. Makanya kita masih melakukan perjamuan kudus. Salah satunya bukan sekedar mengingat bahwa kita pernah begitu berdosa dan menerima pengampunan. Tetapi hari ini Tuhan, kuduskan lagi saya. Perbaharui lagi saya di dalam pengudusan-Mu. Kita terus mau melakukan itu. Supaya apa? Supaya kita semakin peka. Kalau kita mau terus dikuduskan, kita makin peka. Sedikit aja ada kotor, kita tahu. Sedikit saja ada dosa, kita sadar. Nggak perlu orang lain ingetin, udah langsung sadar sendiri. Wih, nggak bener nih hati gue. Wih, nggak bener nih pikiran gue kalau begini. Aduh Tuhan Yesus, sucikan aku, kuduskan aku. Karena ini pikiran jelek. Mau ngejelekin orang. Amin. Kalau kita pribadi yang memikirkan untuk hidup saya senantiasa dikuduskan oleh Tuhan. Supaya saya berkenan kepada Tuhan. Supaya saya lebih mudah berkoneksi dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Karena yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan adalah dosa, betul? Iya, kalau ada dosa kita nggak bisa bersekutu. Makanya setiap kali ada dosa kita sadar. Sadar sendiri itu jauh lebih baik. Roh Kudus bicara kita sadar. Ya.
Jangan sampai udah orang-orang udah pada ngomong ngasih tahu kita, kagak sadar-sadar. Itu gimana itu? Ada apa itu? Apa yang salah? Kok nggak cepet menyadari ada dosa, ada yang mengotori hatiku. Gak boleh dibiarkan lama-lama. Aku harus cepat beresin. Datang kepada Tuhan. Apa yang kita perlu? Dosa perlu pembasuhan darah Yesus. Berikutnya. Kalau kita ada dosa, kita perlu pembasuhan darah Yesus. Begitu kita sadar ini dosa, oh Tuhan Yesus ampuni saya. Pikiranku jelek sekali tentang saudaraku. Padahal aku harus mengasihi. Itu yang kau ajarkan kepadaku. Ampuni aku Tuhan. Ampuni. Darah Yesus menyucikan aku. Kita masing-masing bisa berdoa seperti itu. Enggak ada larangan mau berdoa seperti itu berapa kali. Kalau kita sadar ada dosa datang, lakukanlah. Enggak usah nunggu nanti kalau perjamuan kudus gue mau ngaku dosa. Udah berapa banyak dosa kita baru diakui sebulan sekali. Kelamaan. Betul? Setiap hari saudara-saudara kita akui dosa kita kepada Tuhan. Itu kalau orang yang mengerti betapa pentingnya menjaga hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu melihat hati. Tapi kadang-kadang saudara kita kecuali karena kita berdosa. Bisa jadi kita dikotori, dicemari oleh lingkungan, oleh film, oleh kata-kata orang. Ya, padahal kita nggak sengaja mau ngedengerin, begitu kita lewat ada kata-kata yang nggak senonoh misalnya. Ada kata-kata yang memancing yang buruk gitu ya. Kita udah sempat dengar, gitu ya. Mengganggu. Kita bisa juga dikotori bukan oleh dosa, tetapi oleh hal-hal dari dunia. Nggak sengaja. Dia tetap kita perlu pembasuhan dari firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan akan ngingetin kita. Ya, kalau itu suara-suara yang kotor, gitu ya. Tuhan Yesus sucikan. Buang dari pikiranku, buang dari telingaku tuh kata-kata orang itu jelek sekali. Jangan terekam di dalam pikiranku, ya jangan masuk dalam hatiku. Ya. Supaya kalau mimpi, jangan mimpi ntar kita yang ngedamprat orang dengan kata-kata yang kotor. Ada yang suka mimpi begitu? Atau mimpi, kita mimpinya ngebunuh orang, nusuk orang. Itu masuk itu ya ke alam bawah sadar kita, hal yang kotor. Walaupun itu bukan dosa kita. Selalu kita bisa minta pengudusan dari Tuhan ya. Seperti ayat yang tadi di Korintus itu ya, bahwa kita terus minta dibenarkan di dalam Roh Allah. Jadi perlu pembasuhan dari Roh Kudus, dari firman, dari hayat Kristus yang ada di dalam kita. Kan di dalam kita ada hayat Tuhan. Betul saudara? Ya, kita sudah lahir baru kan? Lahir baru artinya menerima satu hayat yang baru, hayat Tuhan di dalam kita. Itulah lahir baru. Nah, ada hayat Tuhan masa dikotori oleh kata-kata, oleh penglihatan, oleh segala macam yang buruk. Nah, kita harus bersihkan itu. Ya. Tanpa pembasuhan, persekutuan dengan Tuhan pasti terhalang. Siapa di antara kita hari ini yang merasakan, aduh Tuhan, kayaknya persekutuanku dengan Tuhan agak mundur nih. Kayaknya aku udah lama nih kurang bisa menikmati Tuhan. Ah, saudara, jangan berlama-lama ya. Tidak perlu mencari-cari kenapa-kenapa. Pasti itu karena kita mungkin ada dosa-dosa yang kita harus akui, saudara. Atau kita dikotori. Ya. Kayak kita punya gelas udah bersih, udah dicuci, udah dilap bersih kita simpen. Ada aja debu. Ya. Sama saja tuh seperti tangan murid-murid. Emangnya tangan murid-murid kenapa?
harus dicuci. Atau kayak kita tiap hari kan kita suka cuci tangan tuh ya. Emangnya kita habis main tanah? Kan enggak. Tapi kita tahu ya ada aja yang kotor. Enggak sengaja megang apa. Ya kan? Kadang-kadang mungkin dari keringat kita ada aja yang kotor. Bikin kotor. Ya, itu yang namanya kita ini bisa dikotori dari lingkungan. Makanya ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, kadang-kadang kok sepertinya ada halangan. Jadi datanglah kepada Tuhan, minta dibasuh, minta dibersihkan, minta dikuduskan lagi, dan lagi, dan lagi. Amin semuanya. Amin. Ya, terlebih hati kita, batin kita ini. Kalau ada yang buruk, sampai hari ini kita tahu, ada yang buruk kita simpen tentang orang lain, harus dibersihkan saudara. Ya, jangan dianggap enteng. Ah enggak apa-apa itu mah. Tuhan melihat hati. Kalau ada yang begitu Tuhan enggak berkenan. Amin. Semua ya. Hubungan-hubungan harus benar ya. Di dalam keluarga. Satu dengan yang lain. Dengan teman harus benar. Dengan sesama pelayan. Ya. Dengan sesama teman kantor. Kita harus jaga hati kita nih benar di hadapan Tuhan. Barulah kita bisa bersekutu dengan dia dengan enak. Dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya semuanya. Ya, amin. Sebentar kita mau terima perjamuan. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita semua membuka hati kepada Tuhan. Minta Tuhan koreksi hati kita. Karena Tuhan lihat hati, penampilan kita semua oke. Ya, mungkin harum, ada yang pakai minyak wangi, bersih, rapi, keren penampilannya. Tapi hari ini Tuhan bilang, aku lihat hati, aku lihat hati, aku lihat hati. Nah, apa yang mengikat kita? Apakah ada tradisi-tradisi yang masih mengikat kita, yang kita cintai, kita suka melakukannya? Hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Aku mau lepaskan segala tradisi. Apalagi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Apalagi ya, aku terlalu memperhatikan yang lahiriah. Aku terlalu memperhatikan penampilan. Yang penting bagiku asal kata-kataku tidak kasar. Walaupun di dalam hati ngegermet, aku selama ini tenang-tenang aja. Tapi itu tidak benar. Hari ini engkau berbicara supaya aku beres mulai dari dalam hatiku. Kita bereskan hati semua sama-sama. Mau saudaraku? Saya bereskan hati saya, saudara-saudara bereskan hati saudara. Dan kita semua butuh dibasuh. Dibasuh oleh darah Yesus untuk segala dosa kita. Dan dibasuh oleh pekerjaan roh Tuhan. Ya, oleh firman Tuhan. Untuk apa yang mengotori kita selama ini. Ya. Yuk kita nyanyi. Lagu apa? Lagu apa? Yang basuh aku aja deh. Basuh. Kita nyanyi basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Semua buka hati, jamah bibir, kuduskan hatiku dengan roh-Mu. Dengan sungguh-sungguh basuh aku di
domba. Jamah bibir luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku inginkan Tuhan, haleluya. Mas perak dan permata tiada artinya. Haleluya. Lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku, singer saja yang nyanyi. Jemaat Tuhan, inilah kesempatan terbaik. Kita buka hati kita, izinkan Tuhan bekerja, menjamah hati kita, menjamah manusia batiniah kita, menjamah kerohanian kita, bahkan jiwa kita. Karena Dia yang tahu isi hati kita, saudara-saudara. Dia yang tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan itulah yang membuatnya berkenan atau tidak berkenan kepada kita. Baiklah, sekarang kita berikan kesempatan untuk Tuhan sendiri datang kepada kita. Akui dosa-dosa kita. Akui setiap hal yang jahat, setiap hal yang buruk, yang tidak kudus, yang ada di dalam hati kita. Inilah waktunya, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita semua satu persatu. Tuhan mau membereskan hidup kita. Tuhan mau menyucikan kita, menyucikan kita. Oh, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, inilah hati kami Tuhan, bereskan hidup kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jamah hati kami. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Bersihkan oleh curahan darah-Mu. Bersihkan kotoran-kotoran yang datang dalam hidup kami. Karena kami melihat, karena kami mendengar, sehingga kami berkata-kata, sehingga pikiran itu hadir, sehingga hati kami Tuhan terkotori. Bersihkan ya Roh Allah yang hidup. Bersihkan hati kami. Inara kata kaya rabasane. Haleluya. Lebih dari segala
saudara kami semua umat-Mu di tempat ini. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kalau kami Tuhan memiliki hati yang masih kotor, masih ada dosa, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau setiap hari dalam hidup kami. Ada saja kotoran yang mau masuk ke dalam kami. Karena itu Tuhan, kami butuh Engkau. Biarlah oleh darah semua dosa kami Engkau ampuni. Basuh ya Tuhan, basuh, basuh, bersihkan, bersihkan. Karena kami mengakui dosa kami. Setiap kami yang terikat dengan tradisi-tradisi, yang masih melakukannya, bahkan masih mempercayainya. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan yang kami pegang biarlah hanya firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu yang diajarkan manusia yang tidak tepat seperti yang firman katakan, kami tidak mempercayainya, kami tidak melakukannya lagi. Dalam nama Yesus, darah Yesus, sucikan kami, kuduskan kami semuanya, semuanya. Tidak ada satu yang Kau tinggal ya Tuhan. Semua kami yang ada di ruang ini dikuduskan dari segala tradisi yang duniawi, bahkan yang bersifat satanik, datangnya dari setan-setan. Dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, buat kami yang cenderung memperhatikan penampilan, memperhatikan yang di luar, memperhatikan hal yang kelihatan. Hari ini Engkau mengingatkan kami betapa Engkau sangat memperhatikan yang di dalam. Yang orang-orang tidak tahu, Engkau tahu. Yang kami tahu, Engkau tahu. Bahkan yang kami tidak tahu, Engkau tahu. Ampuni kami Tuhan. Bersihkan, bersihkan manusia batinnya kami Tuhan. Supaya jangan seperti tulang di dalam yang dilabur putih di luar. Oh Tuhan Yesus, kalau ada kemunafikan di antara kami, ada kemunafikan di dalam kami, ampuni ya Tuhan Yesus. Sucikan kami, supaya kami punya hati jujur, tulus, murni, dan betul-betul takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hormati Tuhan, hormati Tuhan. Kami terbuka jujur di hadapan-Mu. Tidak menjaga image sekedar untuk dinilai orang baik. Inakarabasa kata kaya lama tak kaya lama. Masuk ke dalam hati kami Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kuduskan, sucikan, kuduskan, bereskan hati kami Tuhan. Supaya kami dapat bersekutu dengan Engkau. Luar biasa. Begitu intim, tidak ada halangan apapun. Tidak ada dakwaan apapun di dalam batin kami. Inarakaya labasandaya rabataka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Maka sebentar kami boleh menerima perjamuan ini. Ada berkat dari Bapa Sorgawi. Bahkan berkat dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ketiga yang esa. Inarakaya labasata kaya lama-lama. Semakin membenarkan hidup kami, menguduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari semua kita bangkit berdiri. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mati bagi kami. Dan kami percaya itu satu anugerah yang luar biasa. Karena ada banyak orang di luar sana belum percaya kepadamu.
Karenanya Tuhan, kami hargai tinggi-tinggi anugerah-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang punya jaminan akan keselamatan. Jaminan akan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu, kami percaya kepada firman-Mu. Termasuk kami percaya ketika setiap kali kami melakukan perjamuan kudus ini, Engkau ada menyertai kami. Engkau mencurahkan diri-Mu kepada hidup kami. Di tangan kami ada roti bicara tentang Engkau. Adalah daging-Mu ya Tuhan Yesus. Yang Engkau rindu kami makan dan terus makan. Supaya Engkau menjadi manusia batiniah kami. Yang semakin besar, semakin kuat. Semakin berpengaruh dalam hidup kami. Inah karabasaka takaya lama-lama. Inara kaya labasi, inakaya rabasana ya lama-lama. Tanpa Engkau kami lemah ya Tuhan. Tetapi ketika Engkau ada di dalam kami menjadi kuat. Kami menjadi luar biasa. Oleh karena Engkau yang luar biasa di dalam kami. Terus bangun manusia batiniah kami Tuhan Yesus. Karena manusia batiniah kami yang Engkau lihat. Yang Engkau perhatikan. Bukan yang lahiriah. Ampuni kami kalau kami sering memperhatikan yang lahiriah. Bahwa kami mengerti sepenting apa manusia batiniah kami di hadapan-Mu. Kami akan makan roti-Mu ya Tuhan. Yang membangun manusia batiniah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Kita angkat anggur di tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu, darah perjanjian yang kami terima, yang Engkau sediakan, yang terus tersedia bagi hidup kami, untuk terus mengampuni dosa, untuk terus membersihkan kami dari segala kotoran ya Tuhan. Maka terima kasih Tuhan hari ini dengan penuh iman percaya kami menerimanya. Dan kami telah Tuhan tahu Engkau mengampuni kami. Ampuni kami dan ampuni kami. Untuk kami ke depan lebih lagi dikuduskan, disucikan. Supaya tidak terhalang hubungan kami dengan-Mu ya Tuhan kami. Supaya besok-besok kami bisa dengan lebih lagi penuh kerinduan. Bisa lebih lagi penuh keintiman. Dapat datang kepadamu, berkomunikasi dengan Engkau, memuji-Mu, menyembah-Mu, memperhatikan firman-Mu. Ada kekayaan firman-Mu Engkau alirkan dalam hidup kami. Karena tidak ada lagi penghalang ya Tuhan, di dalam hubungan kami dengan Engkau. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh darah-Mu. Darah yang menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua dikuduskan, disucikan. Kita minum bersama-sama penuh iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita semua dibebaskan, amin. Kita semua dikuduskan, amin. Haleluya. Mari kita nyanyi lagu kemenangan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas.
haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus semua. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Bapa dalam sorga, terima kasih sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh bersyukur, terima kasih pimpin hidup kami ke depan ya Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi manusia batiniah kami, lebih lagi kami perhidupkan hanya oleh Engkau sendiri yang hidup di dalam kami. Bawa kami mati ya Tuhan bersama dengan Engkau supaya kami bangkit sebagai manusia baru, manusia batiniah ini. Bersama dengan Engkau, berikan kemenangan dan kemenangan dalam kehidupan kami. Karena itu jemaat Tuhan, pulanglah dengan hati penuh damai sejahtera, sukacita oleh Tuhan kita yang mengasihi kita. Hiduplah berkemenangan dengan terus menjaga manusia batiniamu, diperkuat, diberikan kemenangan senantiasa atas segala dosa, atas segala ikatan dunia, atas segala pekerjaan kuasa-kuasa gelap. Engkau menang karena Tuhan membuat kita lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari kita lihat beberapa pengumuman. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku dalam hati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari dengan kasih Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini.